Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia Allah, kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali kita dengan pedoman hidup berupa Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, subuh kini pengajian kita surat Ad-Duha. Sering kita baca, sering kita dengar. Melalui ayat ini Allah bersumpah dengan duha, dengan laili. Wad-duha, demi waktu ketika matahari baru naik atau duha. Kenapa Tuhan bersumpah dengan duha? Biasanya dalam Al-Quran cukup banyak Allah bersumpah. Allah bersumpah biasanya dengan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Lantas apa keluar biasaan duha itu? Pertama, mulai dari bapak dan ibu yang sudah biasakan selesai subuh, tengah ceramah, zikir, baca Al-Quran, sampai masuk syuruk. Syuruk itu awal duha. Salat 2 rakaat, pulang, dapat pahala umrah. Ambo beko malam jamaah berangke 32 juta lebih yang bayar. Harusnya kak saya 30 tapi dia harus ke Jakarta kini sadonya. Tapi sholat subuh, dengar ceramah, zikir, masuk suruk 2 rakaat, tidak perlu bayar 32 juta dah. Dapat pahala umrah. Kemudian yang kedua, sholat duha itu melancarkan urusan, menyegarkan pikiran. Kok bare pikiran banyak nan dipikiran, rumi karajo, dengan sholat duha akan dibantu oleh Allah. Jadi makanya di masa saja kita luangkanlah waktu untuk sholat duha. Sudah itu nan ketiga, sholat duha itu melancarkan rezeki.
Murah rezeki dia. Tapi kalau jarang sholat duha, susah lah. Kalau biasa sholat duha, Allah akan bukakan banyak pintu rezeki. Aduh saya. Karena pintu rezeki Allah itu tidak satu. Kita akan diberi rezeki oleh Allah dari pintu malah yang tidak pernah kita duga. Tidak disangko-sangko. Nah, itu yang duha. Jadi makanya Allah bersumpah dengan duha. Sudah itu yang kedua, wal-laili idza saja. Dan malam apabila telah sunyi. Nah, jadi dibunyian oleh Allah malam apabila telah sunyi. Berarti alun masuk ketika maghrib dia. Alun masuk ketika isya lain. Alun masuk ketika orang masih banyak berkeliaran lain. Tapi ketikalah sunyi. Maksudnya separuh malam sampai subuh. Apa istimewanya? Malam ini pertama memang disengaja dibikin oleh Allah untuk manusia beristirahat. Makanya dalam Islam tidak boleh maniayo diri baru sahur, Pak. Siang malam tidak boleh. Ada hak dari jasad awak kau untuk beristirahat. Kadang-kadang awak tidak menjadi perhatian. Dia asik-asik. Kalau lay kebaikan, kalau lay untuk kebaikan masih lumayan, Bu. Tapi untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi maksiat malam di pegunungan, itu ndak awak senengka sansaru dia. Nagari ke sansaru dia. Ambo rasul lay untuk nanelok waktu malam ambo habis. Lay sakit-sakit je badan. Ya jam 1 pulang, jam 2. Sakit-sakit je badannya, ingin deh dokter. Itu hak badan untuk istirahat, Bu ya. Agian hak. Yang 10 lalu lagi. Makanya badan tu jam 10 lalu gitu ya, Bu. Hati itu, liver itu mulai dibersihkan, disterilkan. Jadi kalau pegunungan saja, nampak yang banyak penyebab penyakit liver itu kecilnya batanggang. Saudara kesemaan malam, salat tahajud. Salat tahajud. Salat di saat manusia lain sedang tidur. Kalau ketika sama-sama jago, banyak orang bisa. Yang paling banyak orang bisa maghrib. Rami-rami kamu saji. Nampak yang bare Isya subuh. Yang paling bare Isya, ya kita cari saja jamaah kan memang tak itu. Maghrib rami, zuhur rami, asar rami, Isya mulai kurang. Subuh di awak kini alhamdulillah. Padahal subuh gue istimewa. Jadi dia waktu dia Allah separuh malam sampai subuh. Tahajud. Kenapa tahajud? Karena setelah tahajud itulah waktu yang sangat mudah komunikasi dengan Allah.
Bangun kau mudah orang tak bara nan berhubungan dengan Allah. Kok cara menelepon ya? Rancak menelepon tengah malam. Kalau siang aku di udara kau silang-silang sesuatu. Malam tak bara orang. Ketika orang tak bara menelepon Allah, yang menelepon, yang mengecek je Allah, yang meminta ke Allah. Istighfar nampali rancak sudah tahajud. Kemudian apa dan ibu tahajud tu sampai sebelum subuh masih bisa. Kalau lita kaja pamonya jago jam mampe. Lita kaja laksanakan. Atau gak terlambat lalu seketik tahajud dulu baru lalu lewat separuh malam masih bisa. Dalam sebuah hadis Nabi yang lain apa ada ibu aja Nabi? Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 3. Afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan orang butuh makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Nah, makanya Allah bersumpah dengan malam. Wal laili iza saja, demi malam apabila telah sunyi. Kemudian ayat surat Ad-Duha ini apa dan ibu juga menyemangati Nabi di saat Nabi banyak persoalan. Di saat Nabi agak bingung pikiran beliau, agak resah pikiran beliau. Yang beliau pikirkan apa? Bukan ekonomi, bukan kesehatan badan, tapi memikirkan waktu itu beliau belum mendapat petunjuk yang sesungguhnya. Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa Tuhan kita? Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang harus dilakukan terhadap yang memberi kita nikmat? Sehingga kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Tuhanmu juga tidak membencimu. Tidak usah rusuh. Jadi Nabi ketika galau itulah Bapak, galau cik orang gini ya, pergi berkhalwat ke Gua Hira, bersembunyi, berdiam diri, merenung. Sudah itu kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Engkau akan menjadi orang yang lebih baik, Muhammad. Akan engkau dikasih, engkau akan orang yang dicintai Allah, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan diangkat menjadi pemimpin besar dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberimu karunia. Akan diagi ada Allah karunia untuk engkau. Akan diagi ada Allah ke engkau nikmat besar. Nah, nikmat besar itu Islam. Jadi kalau orang bertanya kawaan nikmat paling besar Islam Pak. Boleh awak kau nendak jaleh tanggal masuk Islam awak. Katanya seorang tanggal orang masuk Islam. Nah, dah jaleh tanggal masuk Islam dah.
Kalau takdirkan de Allah lahir dari orang tua non Islam, alun tantua Islam dulu. Kini ditakdirkan, takdir pun nikmat luar biasa. Ditakdirkan oleh Allah lahir dari orang tua Islam, tak payah-payah masuk Islam dia. Itu nikmat besar. Kenapa dikatakan nikmat besar Islam? Karena asal Islam pasti masuk surga. Indah Islam sampai mati jangan diarok ke masuk surga. Jangan orang kini kafir non Islam paman Nabi sendiri. Abu Talib sampai mati nama masuk Islam jangan diarok ke masuk surga. Bisakah Nabi memberi syafaat nanti untuk Abu Talib? Tidak bisa. Yang tadi agi syafaat itu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa dapat syafaat. Sajaya orang Islam kok iyo bedo wana kesalahannya, yang sok narkoba. Itu masuk surga kemudian. Kalau tidak Islam tidak ada cerita tu bu. Khalidina fiha abada. Kekal. Jadi nanti Muhammad engkau akan luar biasa. Kau akan dapat nikmat karunia yang luar biasa. Ya Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Jadi memang diingin oleh Tuhan. Muhammad kok yatim, Bu? Tidak orang sanang. Kok apa-apa nih ibu-ibu ini kok anak sanang. Kok tidak bersuhu aja apa. Dalam kandungan baru apa lah mati. Ketek baru amak lah meninggal. Muhammad. Apa mungkinnya ingin dah Allah takaiko? Supaya anak-anak yatim tidak pesimis dalam hidup. Anak-anak yatim tidak boleh minder. Nabi Muhammad yatim tapi akhirnya imamul anbiya wal mursalin. Pemimpin seluruh nabi, pemimpin seluruh rasul. Indah umat Isa Muhammad pemimpinnya sadunia dari Nabi Adam sampai kiamat. Muhammad pimpinan tertinggi. Jadi walaupun yatim tapi tidak pernah putus asa. Tak pernah minder. Kemudian kata Allah, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Konya nan bingung. Tapi bingungnya bukan seperti orang kini. Orang kini banyak bingung, teler. Solo banyak anak-anak muda ketek, bujang tanggua, maisok lem kerja Pak. Di Solo kok. Ambo pernah monitoring ke sebuah tampe yang tinggal, yang dilaporkan orang di situ ada berbagai macam anak muda lah malam sebuah bangunan tinggal, bocek dimasukkan kasoi mungkin asoi lah sasoi Pak. Bungkuih lem kambing mau orang lem besok iso apa
Kalau lah sempat kanai anak main sok lem bapak tu ndak 2 hari itu. Itulah candu tu mah. Tunggu sila narkoba ujung ale. Sansaro itu itu. Jadi kalau ndak hati-hati banyak anak SD-nya kalau ndak hati-hati apa? Harus awasi. Anak awak pulang sekolah SD, SMP, SMA cuba pada ibu ketika nyoba main di luar paresut tasnya. Karena pernah ketika ambo dulu aktif di Dewan Pendidikan, razia ke sekolah-sekolah, buka tas anak-anak SMA perempuan, apa yang ditemukan dalam tasnya? Kondom. Siswa SMA padusi inyo kondom dalam tasnya. Jadi kalau tidak hati-hati Pak, itu yang membuat manusia tidak selesai kini. Tapi kalau Muhammad bukan itu pikiran beliau, yang beliau pikirkan agama Allah, yang beliau pikirkan Sang Pencipta yang telah memberi nikmat. Kemudian kata Allah, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Itu ini kecian tadi, sudahlah yatim, ndak lo kayu, miskin. Namua paman malia kakek malia rom jua. Kalero de Abdul Muttalib. Lega bapiti. Ado tau lah mati lo. Kalero de Abu Talib. Abu Talib tak itu lo. Meninggal lo ibu Siti Aminah. Pak gete. Payah Nabi. Para jam mengalih segala macam dari ketek. Jadi itulah Muhammad yang didapati. Makanya diingatkan oleh Allah. Kawak. Anak diingatkan oleh Allah. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Kok tiba di grup Pak, anak yatim gua grup Nabi mah. Itu kok banyak. Nyobiat lo grup anak yatim sedunia, Nabi. Tak boleh Pak sewenang-wenang. Ama kasih sewenang-wenang ada 2 hal ya. Pertama jangan satu lo makan ratu anak yatim. Celek cali arto kan kena makan. Itu ndak tanggung deh. Dosonya ndak sama jo. Gadang doso pada koruptor, koruptor lebih negara dan peko hak anak yatim. Ada kok yang tak itu Ustaz, bisa ada kemungkinan. Taruh mungkin umpamanya dia awak tetangga. Nyerake dia awak do dia lau buang family. Meninggal apa? Meninggal maknya. Harap tole banyak. Anak kita ketek. Apa rabu yang liaro apa? Kalau ndak barato anak yatim kau ditinggal apa ya mak amalia meliaro. Iko barato na yatim tinggal biti banyak dapat arato banyak. Dia lah nyambo tinggal awak ngelola arato ya. Lama numpang lo hidup di situ. Banyak lo untuk awak benentuinyo. Ada orang buat begitu. Ada je orang yang minta-minta tu anak yatim mereka pintunya. Tak ada petang besar segala macam.
anak yatim tentunya. Dia sampai ke anak yatim. Jadi makanya apa-apa dan ibu kini kan masuk prihatin juga sebenarnya. Panti masih belum aktif lagi. Ya. Nanti tunah sawah, dan jalan lagi kini lihat. Sementara dia punya sawah yang menghasilkan 3 kali setahun. Kemudian dia punya ruko yang disewakan, punya petak. Kok banyak pikir dengan itu apa ibu? Anak panti kok bisa ikut? Jawab, kini kok dicari banyak panti kan bagi makan anak yatim saja. Tinggal anak yatim yang makan pergi sekolah belum di situ kan. Padahal nyo ba asrama samuy pesantren jadi itu kadipangannya ndak. Pemapal Qurannya ndak. Bisa fis 30 juz keluar dari panti. Pinyatonya di banyak tempat. Dari sekedar numpang lalu dia makan itu saja. Tapi nan prinsip jangan sekali-kali kita memakan hak anak yatim yang bukan hak kita. Termasuk sewenang-wenang nalai. Ya di ayat yang sebentar yatim apa anda yang yatim itu tangka anak yatim kaya. Baca ya anak yatim tangka. Anda apa ngerti baca cerita kayak itu. Anak yatim itu anak awak. Kalau nya nakal berarti awak salah. Sejak bapaknya meninggal, seluruh bapak-bapak yang ada di sekitar itu bertanggung jawab sampai ke akhirat. Semenjak ibunya meninggal, ibu-ibu yang ada di sekitar itu bertanggung jawab sampai ke akhirat. Iduknya, sekolahnya, ibadahnya. Kalau nak sembahyangnya, tanggung dosa dari tetangga. Tak bisa di apa-apa saya yatim tu. Di hari-hari saja dah. Nyingian dari Nabi. Saya kecek Nabi dengan orang yang memelihara anak yatim. Takahiko besok di akhirat. Rapiknya, dake bersama nabinya nanti dalam surga. Orang dan memelihara anak yatim. Itu diingat. Jadi dalam surah Duha aku inti 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Ikut cek nak yatim. Yang kedua kecek Allah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan engkau menghardiknya. Kau ndak ka diagi dan diari lo orang minta sedekah tu. Assalamualaikum. Sedekah apa? Sedekah ke sedekah keciang. Do sedekah ini do. Yang tak kadi lagi mengadi-adi lain no. Walaupun tukang minta sedekah banyak lo akak gini Pak. Banyak akak. Dulu di kampung kayak masih SMP Pak. Boleh minta sedekah. Nanya Pak Guru kok ada pesantren dan itu sih alasannya. Mas sekolah pesantren tu Pak. Itulah. Kok kami makan lalu dibawa dari orang makan semua ya. Tak sedekah mah. Bunti aja. Sudah makannya lah kasih kadang dah makan lah kecek gaya tu kia mumpung lagi kemari kia sekali merengku dayung 2-3 pulau terlampau doa ustaz kia bacalah doa ndak pandai baca doa Pak pesantren ada. Kita buka tak takkan ini keceknya dari pesantren tu ada pandai baca doa dah. Kan banyak juga kan tu. Jadi walaupun demikian tiba kalau ndak berkenan doa padanya badago kuat kerja minta sama maleh magi ya. Jangan dihardi. Ya. Maaf lu ya. Adanya sanatinya. Sudah itu yang ketiga lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat nan banyak awak terima kau syukuri kepada Allah. Kalau disyukuri nikmatnya tambah dari Allah. Sehat awak syukuri tambah sehat juga awak.
Haratua syukuri nya tambah jo. Tentram jiwa ko, tanang hatiku disyukuri tambah tanang. Awak bisa beribadah kemari ko, disyukuri nya tambah jadi Tuhan. Walaupun lagai harapi ke masaji uru, sempat je ke masaji uru. Kan nikmat luar biasa tu. Nikmat luar biasa. Banyak orang kayak masaji, dah ke masaji kebanyakan. Awak jadi kesempatan dari Tuhan ke masaji uru. Itu nikmat luar biasa. Jadi makanya Bapak dan Ibu, itulah dan terkandung dalam surat Ad-Duha. Intinya 3 ayat terakhir, anak yatim, orang minta-minta, kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Sehingga nikmat itu betul-betul bisa membawa manfaat kepada kehidupan kita baik di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.